Dr. Haji Sudirman Nahrawi, SAG, FAG, tempat tanggal lahir Bondowoso, tanggal 20 bulan 10 1969, alamat rumah Jalan Joyo Suko, Perumahan Gerahan Joyo Family, Blok A, nomor urut 13, RT 7, RW 12, Mercosari, Lowok Walu, Kota Malang, Jawa Timur. Pendidikan S1 IA Injinan Ampel Malang, jurusan PBA dan Sastra. S2 UM Malang, jurusan Studi Islam Syariah. S3 UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Syariah. Beberapa aktivitas beliau saat ini dari dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Malang, dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, berdakwah Jawa dan luar Jawa, serta sebagai penulis buku dan kitab. Baiklah, langsung saja mari kita simak bersama materi dari Ustaz Dr. Haji Sudirman Nahrawi, SAG, FAG. Kepada beliau kami persilakan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi qad wahada. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Berbahaya kan? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli wa iman ala mada. Sholli limda iman wal ali wal biman qad wal ali wal biman. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh pantun? Boleh. Berangkat dari Joyosuko, mampir di warung Ken Dedes. Itulah perjalanan gue hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Batu dan para Dewan Jenderal Dewan Guru serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMAN 2 Kota Batu, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma Allahumma ya Rabbal Alamin.
kata kepala sekolah tadi, dirumukkan ya. Ini ada pertanyaan. Dirumukkan. Bicara tentang makna, saya hari ini akan membahas apa yang tertera di judul, memaknai hakikat sholat menuju puncak keimanan untuk meraih ketenangan hati. Yang pertama, hakikat sholat. Anak-anakku sekalian, asal lu tahu aja ya, hakikat sholat ini adalah mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang mukmin itu sholat, berdialog dengan Tuhannya, itu lewat sholat. Ngomong-ngomongan dengan Allah, ya sholat. Nyuwun apa yang kita minta lewat sholat. Coba kita lihat duduk di antara dua sujud. Coba perhatikan ya dan diingat. Kita baca apa? Allahu Akbar. Rabbighfirli hamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tolong dengarkan renungkanlah maknanya. Rabbighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, tutuplah aibku, ya kan? Wahdini, dan tunjukkanlah aku ke jalanmu yang lurus. Wahdini, warzuqna, gimana? Warzuqni, wahdini. Setelah warzuqni artinya apa? Jaminlah rezekiku. Wahdini, tunjukkanlah aku ke jalanmu yang lurus. Wa'afini, berilah aku kesehatan lahir batin. Wa'fu anni, dan berilah aku ampunan. Hakikat sholat itu luar biasa. Anak-anakku sekalian, orang yang sholat itu kata Nabi tadi, mi'rajul mukmin. Apa tadi? Apa tadi? Mi'rajul mukmin. Sholat itu adalah di mana kita lagi mi'raj. Lagi mi'raj. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Di mana kita berdialog dengan Allah lewat sholat, bertemu dengan Allah lewat sholat, minta apapun kepada Allah lewat sholat. Jadi hakikat sholat itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, memaknai hakikat sholat. Sholat itu adalah amalan yang menjadi syarat utama diterimanya amal. Puasa seseorang diterima oleh Allah karena sholatnya bagus. Orang berjuang di jalan Allah, mati dia, syahid dia, bisa surga tempatnya kalau sholatnya bagus. Paham ya? Ada ibu-ibu melahirkan, meninggal dunia, mati syahid dunia dia, mati syahid akhirat dia, punya hak untuk masuk surga. Tapi kalau sholatnya bagus, semua tergantung kepada sholatnya. Masya Allah. Sedekahnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya cocok dengan Allah, sholatnya bagus. Puasanya diterima oleh Allah karena sholatnya bagus. Semua menjadi persyaratan ke sholat. Amal ibadah apa saja, hajinya, umrohnya diterima oleh Allah karena sholatnya. Masya Allah, dahsyat sekali sholat ini. Menjadi syarat utama dikabulkannya amal ibadah. Jadi pendekatan diri kita kepada Allah lewat sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ingin dekat dengan Allah tapi tidak sembahyang, sok itu. Saya cinta pada Allah tapi tidak sembahyang, oh cinta palsu. Tidak bisa. Semua bermuara dari sholat. Semua karena sholat.
semua berpersyaratan-persyaratan, semua karena sholat. Diterimanya semua amal perbuatan kita, anak-anakku sekalian, karena sholat. Masya Allah, sholat ini menjadi penting. Kata Bapak Kepala Sekolah tadi, tak bisa ditawar. Kalau caranya boleh, kayak so ngadep boleh longgo, ya. Kayak so longgo boleh tapi sebujung, kalau tak kuat bisa miring, ya dada menghadap kiblat, kepala di utara. Caranya saja yang bisa ditawar. Anak-anakku sekalian, kembali ke hakikat sholat. Yang ketiga, catat ini ya, keluar di ujian. Memaknai hakikat sholat. Yang ketiga sekarang, as-sholatu kama masalus sholati kama salir raksi fil jasadi. Yang ketiga, perumpamaan sholat ini seperti sirah kita, kepala kita ini di jasad kita. Anak-anakku sekalian, saya tanya, ada orang tidak punya kaki, masih bisa hidup tak? Bisa, banyak di pertolongan pengemis itu tak punya kaki, ternyata masih bisa hidup. Ada orang kakinya ada, tangan, betul lolo nih kak ono, masih bisa hidup kan? Bisa. Saya gambarkan tadi, tak punya kaki, barangkali tak mampu, tak kuasa berangkat haji dan umrah. Apakah Islamnya batal? Tidak. Tadi saya gambarkan tangan, betul, Kaisar yang punya tangan masih hidup tadi. Barangkali dia tidak bisa bayar zis, tidak bisa berzakat, tidak bisa berinfak, tidak bisa bersedekah karena memang tidak punya apa-apa. Misalnya, apakah dengan hanya karena demikian lalu Islamnya batal? Tidak. Tapi ingat anak-anakku sekalian, kata Nabi, sholat perumpamaan kepala. Sekarang saya tanya, ada orang dari lesehan Kendedes lari pagi, jogging sampai ke Polres sebelah kita, tapi gak punya kepala. Itu yakin bukan manusia, tapi menti. Sama kalau ada orang tidak sembahyang, berarti dia sebenarnya sudah mati sebelum waktunya. Artinya dia sebenarnya mayat, cuma bisa jogging. Ingat, kalau tidak sembahyang sama halnya dengan dia sudah jadi mayit. Ada orang tak pernah sembahyang, melincut ke pasar. Apa kata malaikat? Bisik-bisik malaikat ke temannya, "Kak, opo belum batak melaku." Dianggap bangkai kita. Naudzubillah, subhanallah. Tahu lagi, ada orang tidak pernah sholat, dia masih jalan healing kemana-mana. Alasannya ngilangin pusing. Tapi kata malaikat, dia sebenarnya bangkai, tapi masih bisa healing. Artinya orang tidak sholat sama dengan ibarat orang tak berkepala. Orang tak berkepala dijamin pasti mati. Kenapa? Kalau hanya sekedar tidak punya kaki masih bisa hidup. Kalau sekedar tidak punya tangan, orang pasti masih bisa hidup. Tapi kalau sudah tidak punya kepala pasti mati. Kenapa? Karena ondergil yang terpenting ada di kepala. Otak di kepala. Jangankan kok tak punya otak, otaknya ada, cuma pembuluh darah pecah. Apa yang terjadi? Stroke. Ya kan? Ini tak punya otak, tak punya mata, tak punya mulut, tak punya hidung, tak punya telinga. Semua ada di kepala. Nah ini kalau gak ada kepalanya,
dijamin mati. Makanya masalus sholati fid din kama salir ra'si fil jasad. Perumpamaan sholat di dalam agama seperti kedudukan kita, kepala kita di jasad kita. Paham sampai di sini? Paham ya? Bahwa sembahyang atau sholat kedudukannya di dalam agama kita seperti kedudukan kepala di jasad kita. Itu yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Sekarang yang keempat. Tulis, catat anak-anakku sekalian. Memaknai hakikat sholat. Yang keempat, awwaluma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamah as-sholat. Pertama kali besok di akhirat yang akan dipertanyakan, dipersoalkan, diinterogasi oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah masalah sholat. Sebelum Allah bertanya hartamu berapa, sebelum Allah bertanya kedudukanmu apa, sebelum Allah bertanya berapa hartamu, zakatmu, sholat apa, zakatmu, puasamu, hajimu, umrahmu, sebelum itu semua ditanya, Allah pertama kali bertanya tentang sholat. Allahu Akbar. Ini yang keempat, anak-anakku sekalian, bahwa sholat itu besok menjadi pertanyaan pertama kali yang ditanyakan Allah kepada hamba-hambanya adalah sholat. Yang kelima, ketika kita mendidik anak-anak kita besok, ini calon bapak-bapak ini, calon ayah-ayah dan calon mama, ya di atas ya, calon mama, calon ayah. Suatu saat kalau Anda berkeluarga, punya anak, maka pendidikan yang terpenting mulai kecil diperintah oleh Nabi, muru auladakum bis shalah. Perintahlah anakmu untuk sholat. Bahwa sabai apa ketika dia berumur 7 sabar sanawat 7 tahun. Ketika dia umur 7 tahun, ketika anak kita yang begitu umur 7 tahun, apa yang diperintah pertama? Suruh sholat, bukan disuruh kosong, tutup disuruh haji, tutup disuruh umrah, bukan disuruh zakat, tidak. Tetapi pertama kali Nabi bilang kepada orang tuanya, muru auladakum bis shalah fa idza balagu sab'a, ketika dia mencapai umur 7 tahun. Sekedar menyuruh sambil dicontohi terus. Tapi ketika sudah umur 10, fa idza balagha 'ashran, ketika sudah mencapai umur 10, fadribuhu, berilah sanksi dari pentingnya sholat ini. Masya Allah. Itu yang ke berapa tadi poinnya? Yang kelima. Yang keenam, azab yang paling dahsyat ketika tidak sholat. Dalam hal ini saya boleh cerita. Halo? Saya boleh cerita? Gak boleh tetap cerita. Dulu zaman kalau betul. Di zaman Rasulullah ada seorang di desa lain meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian ada susulan ke Madinah, ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dibukalah pintunya. Bencok, kan itu.
padang pasir, naik onta barangkali, juga kepanasan, suruh masuk dulu oleh Nabi. Silakan duduk. Duduk. Karena dia haus barangkali, suruh minum dulu. Ayo minum dulu. Tamunya tadi loh, minum. Contohnya gitu tadi. Habis itu, dan pulau utusan saking keluarga Pak Fulan ya Rasulullah. Hari ini beliau wafat. Terus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus, kapoleh panjenengan mangke saged ngimami salat jenazah. Oh, insyaallah bisa, kata Nabi. Sanggup sudah Nabi. Dalam nyuwun izin ya Rasulullah, wang seluruhnya untuk urus mayat. Oh ya, silakan. Ulanglah dia. Ulang ngurus mayit bersama keluarganya. Bapak tadi yang almarhum tadi dimandiin, kemudian dikafanin, kemudian ditaruh di tempat di mana mayit itu siap disolatin. Nah, di situ tinggal nunggu rawih Kanjeng Nabi dan sahabat dari Madinah. Tak lama kemudian orang-orang para pentakziah pada waktu itu sudah kumpul, sudah banyak, yang hadir sudah banyak. Tinggal nunggu Rasul. Begitu Nabi datang, Rasulullah langsung mengambil posisi, ya, mengambil posisi di dekatnya mayat. Saya ingin tanya, karena mayitnya ini lanang, anak-anakku ya, posisi imam di mana? Posisi imam di mana? Di kepala, betul. Kalau mayitnya perempuan, siapa ngomong betul loh? Perut, tengah. Karena mayatnya ini laki, posisi imam di mana? Kepala. Nah, Nabi sudah siap. Nabi sudah siap. Ini ibarat kepalanya ya. Atau ada contoh menjadi mayit? Oh, tidak usah. Gak usah. Perhatikan. Ini Nabi sudah siap. Di belakang Rasulullah banyak kiai Abu Bakar, kiai Umar, kiai Utsman, kiai Ali, kiai Abu Hurairah. Banyaklah kiai. Terus Nabi siap takbir. Nabi sudah takbir pada waktu itu, cuma separuh. Sudah siap. Nabi takbir. Allah. Terus mandek. Nabi mandek tertegun melihat guluni mayit itu. Kenapa lehernya mayit ini apa gelubuk Pak? Dikuliah. Jawabannya dikuliah. Ayo, ubah-ubah. Di guluni mayit itu apa gelubuk? Ubah-ubah. Ini. Nabi takbir itu tidak jadi. Gatel kali. Oh enggak ngomong gatal. Kenapa? Terus Nabi karena mandek takbir oleh Abu Bakar di sebelah kirinya itu ada Abu Bakar, tegur Kanjeng Nabi. Apa kata Abu Bakar? Limadza ya Rasulullah? Kenging menapa Kanjeng Nabi? Artinya takbir kok separuh, kok ndak dilanjutkan takbirnya itu. Kenapa Nabi diam? Terus Nabi bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, untur anaqahu. Coba kau lihat itu lehernya itu, paling mulia itu, aku berlupu, kenapa itu? Abu Bakar kemudian membuka tali pocong itu dengan pelan-pelan. Takut. Dibuka pelan-pelan, keluar nanti. Dan dulu ada film nanti ular India. Kalau ini ular Arab. Ular sedang matuk-matuk guluni mayit ini. Ini gambaran secara zahir
ditampakkan saat itu. Padahal ini adalah siksa secara gaib. Tapi saat itu ditampakkan oleh Allah agar menjadi pelajaran. Ya Allah. Lalu sebelah kanan itu ada Umar bin Khattab, kafir pentungan. Oleh pentungan, ular tadi yang lagi nyokot gulunin mayit tadi itu mau dipentung sama Umar. Paham ya? Begitu mau dipentung, ular ini mana ini? Acangna, istilah bahasa Jermannya acangna. Ular ini acangna lah. Sambil berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya ular. Ya Umar, sambil megang ini Umar, ngadep nang Umar. Ya Umar, lima satat tribuni, ngapain lo mau mungkilin gue? Ana ma'muratun bidzalik. Saya hanya diutus oleh Allah an mu'adzibahu hatta yaumil qiyamah, untuk mengadab orang ini sampai hari kiamat. Umar itu tertegun, bisa ngomong. Ya, ularnya iso ngomong, gak jadi pentung, pentungannya di balik romanya. Kata waktu itu orang ini. Dan pada waktu mau pentung, ular ngomong begitu, ya ular pas ngomong begitu, kemudian Umar mengatakan, ya hayyata. Terjadi dialog jadinya. Yang tadi mau nyolatin tidak jadi, membentuk lingkaran menonton kejadian itu. Kemudian Umar bertanya kepada ular, ya hayyata wa ma khatayahu. Kira-kira apa salahnya dia? Katanya Umar. Qalatil hayyah, ular menjawab, ya Umar, salah satu khati'at, salahnya orang ini tiga. Salahnya orang ini tiga. Salahnya mayit ini tiga. Katanya ular. Apa saja? Yang pertama, tarikus sholat, sengaja meninggalkan sholat. Jadi anak-anakku sekalian, orang tidak sholat itu jangan gampang-gampang. Besok di kuburnya, ruhnya itu didatangkan oleh Allah ular namanya Syuja'ul Aqrab. Besarnya kayak cakar ini. Besarnya ularnya kayak cakar ini, ya. Namanya Syuja'ul Aqrab. Apa namanya? Eling-eling namanya. Nanti punya anak jangan beri nama ini. Ini nama ulo. Syuja'ul Aqrab. Nah, setelah itu dikatakan apa tidak dengar ada? Oh dengar. Cuma pokok dengar. Engel. Dengar. Coba tunggu ayat sih, gosip. Sampai dia meninggalkan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, apa ular? Kata ular yang kedua, salahnya mayit ini mani'uz zakat, menahan dirinya untuk mengeluarkan zakat, akhirnya medit. Menahan dirinya untuk mengeluarkan infak, menahan dirinya untuk melakukan zakat, menahan dirinya untuk melakukan sedekah, sehingga tidak pernah zakat, tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, alias medit. Hati-hati, medit bisa disiksa di alam kubur. Cokot ulo itu. Terus kata Umar, ya hayyata yang ketiga. Adapun kesalahan mayit yang ketiga, adalah la yasma'u gaulal ulama, alergi terhadap pengajian, tidak mau dengar tausiah, tidak senang mendengarkan dakwah, tidak senang mendengarkan pengajian, tidak senang mendengarkan ceramah ustaz, tidak senang mendengarkan dawuh kiai, sehingga dia kemudian jatuhlah menjadi hamba yang bodoh,
bahlul, gak iso lapo-lapo, gak iso ibadah. Padahal tujuan hidup kita kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kuciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka menyembahku. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Semoga kita terangkat derajat kita. Amin. Semoga kita menjadi orang yang ahli sholat. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sholatnya bagus, dijamin hatinya tenang. Yakin. Sampian kalau merasa gundah gulana, resah dan gelisah, susah dan iasah, mendesak, cepat ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, istighfar yang banyak. Yakin hati akan menjadi tenang. Paham sampai di sini? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini cerita yang pertama. Hanya 2 cerita. Cerita yang terakhir, kisah yang terakhir, saya ambil dari kitab. Ada kisah, namanya kitabnya Dadir dalam Manik. Dadir Manik. Dadir, nama kitabnya apa? Dadir. Ada di rumah, tipis, berbahasa Arab tapi ya, gundul. Bicara tentang kisah apa? Kisah Isra dan Mi'raj. Di situ dikisahkan ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj bersama malaikat Jibril, saat Nabi perjalanan Mi'raj, kuasa Allah Nabi ditampakkan, Nabi diperlihatkan oleh Allah neraka dan penghuninya, di mana yang dilihat Rasulullah itu adalah banyak penghuni neraka, semua pegang batu, semua pegang batu gede, tajam-tajam dan panas. Untuk apa mereka pegang batu? Ternyata batu itu dipukulkan ke batu masing-masing. Batu dewe dipendung sampai hancur, muncrat darahnya, muncrat otaknya, kelaran, meluk-meluk, minta tolong, tidak ada yang nolong. Kemudian setelah tersiksa sedemikian dahsyatnya itu, oleh Allah dikumpulkan lagi, oleh Allah disembuhkan lagi. Kemudian setelah sembuh kembali utuh, dia bingung boleh batu itu mana. Diambil batu itu, dipendung nomanya, dipukulkan lagi kepalanya ke batu dewi. Begitu seterusnya siksaan itu, sampai Rasulullah berbesmili, mulai nangis kanjeng Nabi. Lalu tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu? Kala Jibril menjawab, haula min ummatika ya Rasulullah. Intinya menurut ulama ahli nahwu, minta baik namanya, sebagian di antara umatin jenengan itu ya Rasulullah. Tambah nangis kanjeng Nabi, tambah nangis Rasulullah. Apa salahnya umatku? Ya Jibril, kok sampai mendapatkan siksa yang amat sangat begini? Apa salah umatku ya Jibril? Jibril menjawab, mereka dulu ketika masih hidup di dunia ya Rasulullah, ketika dulunya ketika masih hidup di dunia, itu gambarannya ya Rasulullah, mereka angel rukuk dan sujud kepadanya, angel gaduh di dalam rukuk sujud kepada Allah, alias tak tahu sembahyang. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Kita semua dijadikan oleh Allah, ditakdir oleh Allah menjadi hambanya yang ahli sholat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku sekalian, Maulaya shalli inna iman abada ala
habibika khairi kulli huwal habibul ladzi turja atuhu likul minal ahwali muktami ya Rabbi bil Mustafa maqasidana ma madaya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salama wal mu'afata ad-daima fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Kecepot kulen mira mun goni selopot anyona samora sakay bengkong kek sarana sekalangkong saborana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.